Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hasanah, NIM 190110082. Saya dari kelas 3D Piawut. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah akhlak tasawuf. Materi yang pertama yaitu tentang terminologi akhlak, karakter, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khulqun yang bermakna adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, atau sopan santun dalam agama. Golongan akhlak dalam Islam ada dua. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Contohnya, suka menolong orang lain, berbuat kebaikan. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Misalnya mencuri, suka mengejek teman-temannya, dan lain sebagainya. Adapun tujuan akhlak, yang pertama menyempurnakan perilaku manusia dan mencapai tujuan hidup yang ideal. Selanjutnya, adapun faktor yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor keturunan ini artinya dari gen. Misalnya dia terlahir dari seorang yang memiliki akhlak yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan keturunan atau anaknya itu akan memiliki akhlak yang buruk, dan sebaliknya. Yang kedua, faktor lingkungan atau pergaulannya. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik, maka tidak menutup kemungkinan juga dia akan ikut memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, pengertian karakter. Karakter menurut KBBI adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sedangkan dalam kamus sosiologi, pengertian karakter adalah ciri khusus dari struktur dasar kepribadian seseorang. Artinya, karakter inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Misalnya, si A memiliki karakter seperti ini, si B memiliki karakter seperti ini. Hanya orang lain yang dapat menilai karakter kita itu seperti apa. Kita tidak bisa menilai karakter diri kita sendiri. Namun jenis-jenis karakter manusia, yang pertama sanguinis, artinya dia suka bergaul. Yang kedua melankolis, tidak suka bergaul. Yang ketiga korelis. Yang keempat pragmatis atau cuek. Selanjutnya yaitu proses pembentukan karakter. Karakter seseorang itu bisa dibentuk mulai sejak lahir hingga dia berumur 3 atau sampai 5 tahun. Karena dalam usia dini itu anak bisa menerima seluruh informasi dan stimulus yang kita berikan. Hal ini merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter seseorang. Faktor yang mempengaruhi karakter, yang pertama faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis artinya faktor keturunan atau yang dibawa sejak lahir, sedangkan faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungannya seperti lingkungan hidup, pendidikannya, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Adapun jenis etika ada dua. Yang pertama, etika filosofis dan etika teologis. Selanjutnya, pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat atau kebiasaan. Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, namun juga mengarahkan seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan makna karakter, akhlak, etika, dan moral. Perbedaan dan persamaan ini bisa dilihat berdasarkan asal-usul katanya, landasan dan ilmu yang terkait dengan keempat terminologi tersebut. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan nasihatilah mereka dengan sopan dan berdiskusilah dengan cara yang baik. Maksud dari ayat ini adalah kita disuruh untuk mengajak orang lain untuk berada di jalan Allah dengan cara yang baik, menasihatinya dengan cara yang sopan, dengan tidak menyinggung perasaannya. Surah yang kedua yaitu surah Al-Qasas ayat 28 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya kita disuruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu hadis tentang akhlak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Nah, salah satu dari akhlak dalam agama kita adalah memiliki rasa malu. Yang kedua, hadis yang kedua, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya Allah itu menyukai akhlak yang baik, kita berbuat baik kepada orang lain, dan membenci akhlak yang hina atau kita menjelek-jelekkan orang lain.
Materi yang ketiga yaitu tentang baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan etika atau filsafat moral. Yang pertama, pengertian akhlak baik dan buruk. Baik adalah sesuatu secara umum. Kata baik dalam makna lugas berarti sesuatu yang patut dan berguna. Sedangkan buruk adalah segala perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Selanjutnya, macam-macam akhlak baik dan buruk. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak yang baik atau akhlak karimah adalah kebaikan yang disandarkan kepada petunjuk syara dan akal sehat manusia. Nah, bagaimana cara kita mendidik akhlak yang baik? Dengan cara membiasakan akhlak baik itu akhlak baik tersebut sejak kecil sampai dewasa atau hingga menjelang ajal kita. Contohnya seperti perintah untuk menuntut ilmu. Kita disuruh untuk menuntut ilmu mulai sejak buayan atau dalam kandungan sampai ke liang. Konteks bahasa Arab, kata baik diistilahkan dengan 6 istilah. Yang pertama, al-hasanah, yang berarti menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik. Yang kedua, at-thayyibah, yang artinya khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberi kelezatan kepada panca indera dan jiwa seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang ketiga, khairan, yang artinya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia seperti berakal, adil, keutamaan dan segala sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, karimah, yang artinya digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan dan akhlak terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan hidup sehari-hari atau perilaku kita sehari-hari. Yang kelima, mahmudah, artinya bahwa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu albir, digunakan untuk menunjukkan pada upaya yang memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Bagian akhlak yang kedua yaitu akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah adalah pada dasarnya kecenderungan manusia kepada keburukan dipengaruhi oleh hawa dan syahwatnya. Oleh karena itu wajar Al-Quran menjelaskan bahwa menuruti hawa nafsu merupakan akhlak tercela. Artinya kita yang terlalu menuruti hawa nafsu kita, keinginan kita, merupakan akhlak yang tercela. Akhlak tercela juga menggambarkan kebodohan, kesombongan, kerakusan dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh syahwatnya. Adapun contoh akhlak atau perbuatan tercela seperti syirik, riya, ghibah dan lain-lain. Selanjutnya tentang ukuran baik dan buruk akhlak dalam pandangan aliran filsafat. Berikut ini aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi akhlak sebagai berikut. Yang pertama, aliran sosialisme. Aliran ini mengukur baik buruknya sesuatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat dalam masyarakat tersebut maka itu akan dipandang baik, dan sebaliknya jika perbuatannya itu melanggar norma atau adat istiadat dalam suatu masyarakat yang memegang teguh adat istiadatnya itu maka disebut dengan akhlak yang buruk. Aliran yang kedua yaitu hedonisme. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan akhir dari kehidupan dan dari manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Aliran yang ketiga yaitu aliran institutisme. Aliran ini berpendapat bahwa setiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang. Aliran ini juga berpendapat bahwa perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian oleh hati nuraninya sendiri. Jika hati nuraninya mengatakan bahwa itu baik, maka itu akan dipandang baik, dan sebaliknya jika dalam hati nuraninya itu berpandangan buruk, maka itu akan disebut sebagai perbuatan yang buruk. Yang keempat yaitu aliran utilitarianisme. Aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik itu bila perbuatan itu bermanfaat. Artinya dia melihat dari sisi kegunaannya. Apabila perbuatan yang kita lakukan itu bermanfaat, maka itu akan dipandang sebagai akhlak yang baik. Jadi tolak ukur perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Kelima yaitu aliran vitalisme. Aliran ini memahami kebaikan itu sebagai sesuatu kekuatan dalam diri manusia. Aliran ini berpendapat bahwa baik adalah kekuatan untuk menaklukkan orang yang lemah. Paham ini menyerupai hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang menang, dan yang menjadi pemenang itu dianggap baik. Yang keenam yaitu aliran evolusi. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yakni perkembangan dari apa yang menuju kepada kesempurnaan. Pendapat ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, tapi juga berlaku pada benda yang tidak tampak atau
atau tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera seperti akhlak dan selanjutnya pandangan Islam tentang baik dan buruk, perilaku atau tindakan perbuatan manusia dalam berbagai situasi dan pilihan dapat dinilai baik dan buruk. Penetapan nilai baik atau buruknya perbuatan manusia itu dilakukan menurut berbagai pendapat seperti yang telah saya jelaskan di atas. Apa yang telah dikemukakan dalam pandangan-pandangan tersebut tentang tolak ukur atau indikator untuk menentukan nilai baik dan buruknya bersifat subjektif, lokal, dan temporal. Selanjutnya tentang konsep kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran. Al-Ashafani menyebutkan bahwa Al-Husnu merupakan gambaran segala sesuatu yang menyenangkan dan disukai baik berdasarkan pandangan akal, hawa, atau segi pandangan fisik. Yang kedua, Al-Hasanah menggambarkan kenikmatan manusia pada dirinya, badannya, dan keadaannya seperti kemewahan, kelapangan, dan kemenangan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Selanjutnya tentang dimensi kebaikan dan keburukan. Isyarat-isyarat yang ditunjukkan Al-Quran melalui ayatnya tentang kebaikan dan keburukan menunjukkan bahwa pandangan baik buruk pada diri manusia dapat beraneka ragam, tergantung landasan yang digunakannya. Beberapa istilah yang digunakan Al-Quran dalam menggambarkan kebaikan dan keburukan telah memberikan petunjuk bahwa kebaikan dan keburukan bermacam-macam. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kebaikan dan keburukan ditentukan oleh berbagai sumber seperti berdasarkan syar'i, akal, pandangan secara fisik, dan kehendak manusia atau sifat jiwa manusia. Oleh karena itu, pembicaraan tentang kebaikan dan keburukan menuntut pembicaraan berbagai dimensi. Dimensi yang dimaksud adalah kebaikan alam, kebaikan rohani, kebaikan hewani, kebaikan lahiriah manusia, dan kebaikan susila atau moral. Dengan demikian, tidak semua yang dikatakan kebaikan merupakan kebaikan dalam dimensi akhlak. Materi yang keempat yaitu tentang sejarah singkat penyelidikan akhlak dan perkembangan pemikiran akhlak. Yang pertama tentang sejarah singkat penyelidikan akhlak. Menurut para ahli akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seorang manusia secara keseluruhan. Artinya, penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensinya. Secara menyeluruh, penilaian itu dapat kepada diri manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Apabila pendapat tersebut diterima, berarti bahwa akhlak sudah ada atau muncul sejak adanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kalau dibahas lebih lanjut, akhlak dapat dimaknai sebagai munculnya bersamaan dengan munculnya manusia pertama kali, walaupun akhlak belum terdefinisikan pada saat itu secara ilmiah pada saat itu. Hal ini sebagaimana telah terekam dalam firman Allah yang bertitah atau memberikan perintah dan larangan kepada Nabi Adam, di mana keseluruhannya itu adalah untuk mengatur perilaku Adam dan istrinya dalam menjalani kehidupannya. Contohnya seperti Nabi Adam dilarang untuk memakan buah khuldi, jangankan memakannya, mendekatinya saja Allah larang, tetapi dengan terus digoda oleh iblis, jadinya Adam tergoda untuk memakan buah khuldi tersebut. Yang selanjutnya tentang perkembangan pemikiran akhlak. Yang pertama, akhlak pada periode Yunani. Pada masa periode Yunani merupakan akhlak masa awal pertumbuhan sebagai objek kajian. Hal ini disebabkan para filosofi berkebangsaan Yunani lah yang pertama kali melakukan penyelidikan dan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak atau hubungan dengan sesama manusia. Dalam penyelidikan tersebut kemudian muncul banyak ungkapan bijak yang mengandung ajaran-ajaran etika dan moral. Yang kedua, akhlak pada periode bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab pada masa itu memang belum diketahui adanya para ahli filsafat bangsa Arab. Pada masa itu memang belum diketahui adanya para ahli filsafat sebagaimana yang diketahui pada bangsa Yunani. Walaupun demikian, terdapat beberapa orang yang arif atau bijaksana serta para ahli-ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang keburukan, yaitu akhlak pada fase Islam. Di saat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Sebaliknya, Islam mengakui apa-apa yang dipandang tepat atau baik untuk membina umat serta menolak apa-apa yang dianggap jelek menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah.
Makalah yang kelima yaitu tentang sejarah munculnya tasawuf dan ajaran tasawuf pada masa awal hingga perkembangannya. Yang pertama tentang asal-usul kata tasawuf. Kata tasawuf adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata suf yang artinya bulu domba. Orang-orang sufi biasanya memakai pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memutuskan perhatiannya kepada upaya pembersihan aspek batiniah atau untuk membersihkan jiwa manusia yang dapat menghidupkan atau menggairahkan kembali akhlak yang mulia. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk mensucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Selanjutnya, sejarah munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Dalam sejarah Islam sebelum munculnya aliran tasawuf, terlebih dahulu yang muncul itu aliran zuhud pada akhir abad ke-1. Pada abad ke-1 ini, pada abad ke-1 Hijriah, lahirlah Hasan Basri, seorang zahid pertama yang termasyhur dalam sejarah tasawuf. Zuhud menurut para ahli sejarah tasawuf adalah fase yang mendahului tasawuf. Artinya zuhud ini lebih dahulu muncul daripada aliran tasawuf. Jadi, zuhud merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan tasawuf sebagai seorang zahid yang menjauhkan diri dari kelezatan dunia serta mengingkarinya, serta lebih mengutamakan kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat dengan cara mendekatkan diri untuk supaya tercapai keridoan dan makrifat perjumpaan dengannya, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Selanjutnya, ajaran tasawuf masa awal hingga perkembangannya. Yang pertama yaitu adab pertama. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tetapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Adapun ciri tasawuf pada fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercorak praktis atau amaliyah. Yang kedua, bercorak kezuhudan. Yang ketiga, kezuhudan didorong rasa khauf sebagai rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu tentang sumber ajaran tasawuf, tujuan tasawuf, manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama tentang pengertian dan sumber ajaran tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufah atau berasal dari istilah sufah yang berarti serambi tempat duduk. Tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa manusia. Hal ini dilakukan untuk pendekatan atau takorub kepada Allah, dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Jadi orang yang melakukan tasawuf ini dia sedang berusaha untuk mensucikan jiwa atau rohaninya dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lebih mengarah kepada dunianya dan lebih mengutamakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kehidupan akhirat untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang sumber ajaran tasawuf. Jika kita ingin bertasawuf, maka yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu syarat atau ilmu fikih. Seorang yang mendalami tasawuf hendaknya mengkaji atau mencari tahu atau mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu dari berbagai mazhab untuk mendalami sufi atau tasawufnya. Yang kedua yaitu tarekat atau jalan, bisa juga diartikan sebagai guru rohani. Jadi dijelaskan di sini bahwa untuk mendalami tasawuf hendaknya belajar melalui seorang syekh yang memiliki ilmu fikih dan tarekat yang tinggi, pemikiran dan tutur katanya sekaligus perilaku yang menyariatkan akhlak yang suci. Yang ketiga yaitu ma'rifat atau ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini bukan sembarang pengetahuan, tetapi ilmu tentang alam gaib. Seorang sufi hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang alam selain alam manusia atau yang bisa disebut dengan alam gaib. Nah, dan yang keempat yaitu hakikat atau esensi, sumber dari segala alam baik maujud, fisik atau gaib.
Nah, dari mempelajari hakikat dari segala hal atau yang keempat tersebut, maka sufi atau tasawuf kita bisa tercapai. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak atau lebih jelas. Intisari dari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala hingga seorang akan merasakan berada di hadirannya atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Nah, jadi tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu keberhasilan diri dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa yang telah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukan. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern, antara lain yang pertama menjadikan manusia memiliki kepribadian yang soleh dan berakhlak baik. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai obat mengatasi krisis keharmonian manusia atau dekadensi moral. Selanjutnya tentang manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan. Nah, faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada tahap makrifat Allah Subhanahu wa taala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun manfaat tasawuf dalam kehidupan dan dunia Islam. Yang pertama yaitu dalam bidang kecerdasan emosional. Apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik juga. Yang kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual, tasawuf mengingatkan manusia tentang kematian agar umat manusia selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Yang ketiga, dalam bidang agama, tasawuf ini sangat diperlukan agar umat Islam bisa mengamalkan teori Islam secara kafah dan juga untuk mengembangkan integrasi sosial dan kerukunan hidup dalam beragama serta berbangsa. Yang keempat, dalam bidang etos kerja, tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena dalam ajaran Islam kerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga, dan umat. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan Islam untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh, serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Yang keenam, dalam bidang ilmu pengetahuan, tasawuf mendidik anggota masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan rasional, serta mendidik untuk memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketujuh yaitu sebagai sumber pengingat, mengingat Allah bahwa menjamin kita akan penyediaan dan pengetahuan dan kekuatannya sempurna, dan bahwa dia terlepas dari penciptaan dan jauh dari kelupaan dan ketidakmampuan. Yang kedelapan yaitu sebagai landasan hidup. Tanpa memahami ini, muslim akhirnya lumpuh, tetapi dengan itu kaum muslimin bebas menjadi budak, yaitu mematuhi dengan cara tanpa hambatan. Yang kesembilan, sebagai pembatas ilmu Islam, tasawuf membuat semua pengetahuan lain tunduk pada pengetahuan tertinggi, yaitu kata la ilaha illallah. Dengan tasawuf kita menyadari bahwa pengetahuan tentang Allah berada di atas setiap pengetahuan lainnya. Dan yang terakhir yaitu kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi beberapa materi yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya jelaskan secara singkat, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.